juga ditegaskan oleh salah satu bosnya penyidik di Mabes yang mengatakan bahwa karena abang buat laporan lah, disinilah jendela kami baru bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. Lalu pertanyaan saya, Prof. Kiki atau Bang Kiki, kalau ini saya bertanya kapasitas Bapak sebagai penasihat ya, pasti tadi kan informasinya banyak. Kalau memang dari awal sudah ada dugaan rekayasa, mengapa butuh waktu hampir 1 bulan untuk menarik kasus tersebut? Dan setelah kasus ini dari Polres ke Polda, disinilah ada permainan juga. Ternyata bisa naik sidik kasus yang tidak ada peristiwa pidananya. Jawabnya gampang. Satu, bagaimana mau cepat kalau semua buktinya nggak ada? Karena dibersihin. Yang kedua, bagaimana bisa dilakukan kalau pelakunya itu yang membersihkan dan melindungi dirinya sendiri. Dengan kata lain berarti Prof. Kiki ingin menyatakan bahwa kekuasaan dari Pak Sambo ini melebihi dari kekuasaan Pak Kapolri dan Pak Kabareskrim. Enggak, Anda salah. Anda menganggap polisi itu berarti ini satu institusi. Tidak. Itu tadi saya bilang, ada satu orang yang bertindak jahat, yang melakukan kejahatan, lalu diklaim semuanya seperti itu. Ini hebat. Kalau Sambo lebih hebat dari Kapolri, bagaimana Kapolri minta bisa 340? Tadi saya jelaskan, Prof, bahwa laporan ini awalnya jendelanya adalah dari laporan kami 340. Masalah penerapan itu kan tadi Anda tidak tahu apa yang terjadi. Tiap malam Kapolri itu meriksa sendiri supaya jadi 340 dan beliau yang minta 340. Makanya kita bicarakan apa yang pasti. Makanya tadi saya tanyakan, kenapa kok baru 1 bulan, hampir 1 bulan baru ditarik ke Bareskrim gitu loh. Tadi kan Bapak bilang bahwa sudah ada kecurigaan di awal. Kenapa tidak langsung buat laporan? Model kita A. Kan tidak tahu siapa orang yang terlibat gitu loh. Bagaimana lalu kita mempercayakan orang-orang yang terlibat itu yang melakukan dan buktinya nggak ada gitu loh. Saya itu mengikuti persis Pak sejak terjadinya itu apa yang terjadi dan apa yang dilakukan tim khusus dan apa yang dilakukan Bareskrim. Kenapa lama? Itu karena bukan jasa dari advokat Pak yang mengatakan bahwa ini baru disidik, bukan. Memang kita dari tidak pertama klaim, Pak, tapi itu memang laporan kita. Dari pertama kali saya itu Pak sudah tahu ini nggak benar, gitu loh Pak. Bukan kasus pelecehan kemudian tembak menembak, saya sendiri mengatakan itu nggak benar. Dan itu juga sudah sama-sama Pak kita bersuara Pak. Ya? Sama-sama kita bersuara bilang ini nggak benar. Alamannya karena begini, ketika itu sudah saya sampaikan pada Pak Kapolri, Kapolri kan bikin tim khusus, ya nggak? Bikin tim khusus, yang saya bicarakan dulu. Ya sebentar Pak, yang saya bicarakan bukan laporan kita Pak, mengenai dugaan peristiwa kekerasan seksual dan pengancaman. Kenapa kok lama banget ditariknya gitu loh? Bapak kan mengatakan kok ini kayak gini kok udah kita, kalau nggak kita laporkan nggak ke situ. Salah Bapak. Sejak pertama kali itu saya tanggal 11 itu saya udah tahu itu janggal. Dan kita sampaikan itu bocoran-bocoran bahwa ini direkayasa. Saya sampaikan Pak Kapolri Pak. Tapi kemudian kesulitan Pak Kapolri adalah ketika tim khusus itu menyidik Pak, di situ masih ada Pak Sambo yang sangat berkuasa itu loh Pak. Sehingga Pak itu penyidik itu mau manggil juga nggak bisa, dipanggil nggak datang. Akhirnya Bapak Kapolri itu manggil sendiri tuh 25 orang ditanya mulai jam 2 sekarang sampai besok ditanya oleh Pak Kapolri. Kendalanya karena Pak Sambo waktu itu sudah dinonaktifkan Pak, tapi masih berperan di situ. Akhirnya setelah didesak dan kemudian diambil keputusan bahwa itu jadi 30 itu jadi nonaktif itu. Barulah itu jadi cepat sekali itu kan. Baradae ngaku. Seminggu kemudian Pak Sambo ngaku. Lalu ngaku. Jadi bukannya karena ini dilindungi-lindungi, bukan. Itu karena prosesnya terganggu ya karena tim khusus nggak bisa bergerak dengan baik. Selama Pak Sambo dan kawan-kawannya itu ada di situ.